Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bab 4, yaitu tentang mengamankan sistem informasi. Baiklah, langsung saja kepada materi. Yang pertama itu mengakses mengatur akses kontrol. Salah satu cara yang digunakan untuk mengamankan informasi adalah dengan mengatur akses ke informasi melalui mekanisme atau autentikasi dan akses kontrol. Implementasi dari mekanisme ini antara lain dengan menggunakan password. Di sistem Windows, untuk menggunakan sebuah sistem atau komputer, pemakai harus melalui proses autentikasi atau persetujuan dengan menuliskan user ID dan password. Informasi yang diberikan dibandingkan dengan user ID dan password yang berada di sistem. Apabila keduanya valid, maka pemakai yang bersangkutan diperbolehkan menggunakan sistem. Apabila ada yang salah, pemakai tidak dapat menggunakan sistem. Yang selanjutnya itu memilih password. Dengan adanya kemungkinan password ditebak, misalnya dengan menggunakan program password cracker, maka memilih password memerlukan perhatian khusus, yaitu seperti yang susah atau yang ada huruf besar atau huruf kecil, dan kalau bisa yang bisa diingat dengan memasukkan karakter. Dan ada juga berikut yang daftar password yang sebaiknya tidak digunakan, seperti nama Anda atau nama istri atau suami Anda, nama anak ataupun nama kawan Anda. Misalnya itu ada juga tidak boleh menggunakan itu nama komputer Anda, nomor telepon atau plat nomor kendaraan, tanggal lahir, alamat rumah, dan nama tempat yang terkenal, karena itu sangat mudah dibobol dengan password cracker. Selanjutnya itu yang kedua, itu menutup service yang tidak digunakan. Pertama, contohnya itu seringkali sistem atau perangkat keras atau lunak diberikan dengan beberapa service dijalankan sebagai default. Sebagai contoh, pada sistem Unix, service berikut sering dipasang dari vendornya, seperti Finger, Telnet, FTP, SMTP, POP, Echo, dan seterusnya. Selanjutnya itu daemon service yang dijalankan saat sistem berjalan. Yang ketiga itu memasang proteksi atau firewall untuk lebih meningkatkan keamanan sistem informasi. Proteksi dapat ditambahkan. Proteksi ini dapat berupa filter. Secara umum yang dapat lebih spesifik adalah firewall. Filter dapat digunakan untuk memfilter email, informasi, akses, dan atau bahkan dalam level paket. Sebagai contoh, di sistem Unix ada paket program TCP wrapper yang dapat digunakan untuk membatasi akses kepada service atau aplikasi tertentu. Selanjutnya itu firewall. Apa itu firewall? Firewall merupakan sebuah perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar atau masuk harus melalui firewall ini. Tujuan utama dari firewall yaitu untuk menjaga atau prevent agar akses ke dalam maupun keluar dari orang yang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Konfigurasi dari firewall bergantung kepada kebijakan atau policy dari organisasi yang bersangkutan, yang dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu apa-apa yang tidak diperbolehkan secara eksplisit atau tersurat dianggap tidak diperbolehkan. Yang kedua itu apa-apa yang dilarang secara eksplisit dianggap diperbolehkan atau permitted atau diizinkan. Selanjutnya itu firewall bekerja dengan mengamati paket IP atau internet protokol yang melewatinya. Berdasarkan konfigurasi dari firewall, maka akses dapat diatur berdasarkan IP address, port, dan arah informasi. Detail dari konfigurasi bergantung kepada masing-masing firewall. Selanjutnya itu yang keempat, itu pemantau adanya serangan. Sistem pemantau atau monitoring system digunakan untuk mengetahui adanya tamu tak diundang atau intruder, atau adanya serangan atau attack. Nama lain dari sistem adalah Intruder Detection System atau IDS. Sistem ini dapat memberitahu administrator melalui email maupun melalui mekanisme lain seperti melalui SMS. Ada berbagai cara
untuk memantau adanya intruder. Ada yang sifatnya aktif dan pasif. IDS cara yang pasif misalnya dengan memonitor log file. Contoh software IDS antara lain, yang pertama itu Autobus, mendeteksi probing dengan memonitor log live. Yang kedua itu Courtney atau Port Sentry. Yang ketiga itu Snort atau mendeteksi pola pada paket yang lewat dan mengirimkan alert atau peringatan jika pola tersebut terdeteksi. Selanjutnya itu pemantau integritas sistem. Pemantau integritas sistem dijalankan secara berkala untuk menguji integritas sistem. Salah satu contoh program yang umum digunakan di sistem Unix adalah program Tripwire. Pada program web dapat digunakan untuk memantau adanya perubahan pada berkas. Selanjutnya itu yang kelima itu audit mengamati berkas log. Sebagian besar kegiatan penggunaan sistem dapat dicetak dalam berkas yang biasanya disebut log file atau log saja. Kegagalan untuk masuk ke sistem login misalnya disimpan di dalam berkas. Pertama itu letak dan isi dari berkas log bergantung pada operasi sistem yang digunakan. Yang kedua itu untuk itu adanya tools yang dapat membantu administrator untuk memproses dan menganalisa berkas log merupakan sesuatu yang sangat penting. Selanjutnya yaitu backup secara rutin. Seringkali tamu tak diundang atau intruder masuk ke dalam sistem dan merusak sistem dengan menghapus berkas-berkas yang dapat ditemui atau berkas-berkas penting yang ada di dalamnya. Jika intruder ini berhasil menjebol sistem dan masuk sebagai super user, maka ada kemungkinan dia dapat menghapus seluruh berkas. Untuk itu adanya backup yang dilakukan secara rutin merupakan sesuatu hal yang esensial. Selanjutnya itu penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Salah satu mekanisme untuk meningkatkan keamanan adalah dengan menggunakan teknologi enkripsi data-data yang ada kirimkan diubah sedemikian rupa sehingga tidak mudah disadap. Contoh service yang menggunakan plain text antara lain yaitu pertama akses jauh dengan menggunakan telnet dan RL login. Yang kedua itu ada transfer file dengan menggunakan FTP. Yang ketiga itu ada akses email menggunakan POP3 dan IMAP 4. Yang keempat itu pengiriman email melalui SMTP. Dan yang kelima itu akses web melalui HTTP. Sekian materi dari bab 4 yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.